Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 MI Al-Islah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya. Hari ini jadwal pelajaran fikih. Ya, mudah-mudahan kalian sudah siap ya, sesuai jangan jamnya yang ditentukan jadwalnya, dan mudah-mudahan kalian sehat semuanya, orang tua kalian semuanya sudah keadaan sehat dan kalian tetap semangat dalam belajar. Ya anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anakku sekalian, pertemuan kemarin atau pertemuan yang lalu, Bapak sudah menerangkan tentang makanan minuman yang halal dan haram, tujuannya. Terus kemarin pengertian makanan dan minuman yang halal serta kriteria minuman atau makanan yang halal. Nah, ini lanjutkan ya, ini di halaman berikutnya, yaitu halaman 6. Sekarang kita masuk kepada jenis makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang dihalalkan dapat digolongkan sebagai berikut. A. Semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal, contohnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, dan sebagainya. Itu. Jadi makanan halal, semua yang rezeki yang diberikan Allah silahkan. Yang halal-halal udah jelas halal. Al-halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas sudah diterangkan. Ya, ini semua rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan halal. B. Makanan yang berasal dari laut, silakan. Ya. Semua makanan yang dari laut ya, yang tidak membahayakan tentunya itu halal. Terus kemudian binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta dan sebagainya, silakan. Itu binatang ternak ya. Kadang kita sering makan ayam ya. Terus kemudian kambing nih, kalau korban kemarin ya mungkin kambing, sapi dan sebagainya. Kemudian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang terlatih untuk berburu, hasil buruan boleh ya. Apa nih, biasanya berburu kemana dan sebagainya, ataupun ada buruan pakai, kadang-kadang ya kalau kita memang kalau melihara anjing juga dilarang ya, seperti itu. Tapi kalau kita mau berburu, mungkin nembak apa sebagainya seperti itu, tentunya nanti kalau memang ada yang membolehkan itu, sebelum kita berburu menembak, kita baca bismillah. Kalaupun meninggal tidak sempat disembelih, itu masih ada yang membolehkan halal. Tapi kalau bisa kalau masih hidup disembelih ya. Semua jenis madu, silakan madu. Kemudian air susu kambing, sapi, unta, air susu dan sebagainya. Selanjutnya manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Nah, ini ada manfaatnya. Kalau kita mengkonsumsi makan yang halal, yang pertama mendapat ridho Allah, tentunya seperti itu. Karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ini pasti ya, kita akan mendapatkan ridho Allah karena kita makan makanan yang halal, itu yang dibolehkan. B. Memiliki akhlakul karimah. Nah, ini kalau kita makan yang halal, insya Allah ya, tingkah laku kita ini banti baik ya, seperti itu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita makan yang haram, nanti tingkah laku kita atau akhlak kita nih kurang baik ya, atau tidak baik ya, seperti itu. Maka itu makanlah makanan yang
halal supaya kita akhlaknya baik, tingkah laku kita baik. Kemudian terjaga kesehatannya. Insya Allah kalau kita makan yang halal, Allah akan jaga kesehatan kita, ya seperti itu. Kalau makan yang haram ntar banyak penyakit, ya seperti itu. Tapi ingat juga ya, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan jadi penyakit ya. Orang kekenyangan muntah itu udah haram tuh ya, sampai muntah kekenyangan itu ya. Pada itu makan secukupnya. Kemudian D, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kita makan yang halal, hidup kita tenang. Kalau makan yang haram, hidup kita nggak tenang, hati, pikiran itu nggak tenang ya, seperti itu. Nah, itu manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya ini 5. Membiasakan makanan dan minuman yang halal. Pertama A, mencari informasi tentang makanan dan minuman halal. Nah ini ya sekarang kalau kita punya Google, terus situs-situs Islami, mana makanan-makanan yang halal. Kemudian juga kalau kita mau beli makanan itu harus kalau bisa dapat informasi yang jelas ya, seperti itu. Nah ini yang kedua, mengenalkan label halal. Nah ini biasanya kalau yang itu ini ada label dari MUI ya, yaitu label halal yang dikeluarkan oleh LPPA MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini biasanya kalau yang halal yang udah masuk kepada MUI, nanti ada label halalnya ya, seperti itu. Kemudian mengenalkan kandungan makanan dan minuman. Nah ini jadi kalau kita makan minum harus tahu itu ya. Kadang-kadang ini kan terus ada isunya mengandung lemak babi apa dan sebagainya. Kalau memang benar ya itu haram, tapi kalau nggak benar ya nggak jadi masalah. Kata Nabi, kalau memang di depan kita ini betul-betul halal ya kita makan ya, seperti itu. Tapi kalau katanya ya itu belum tentu ya, seperti itu. Kita harus cari kandungan yang betul di makanan kita. Bersyukur ketika mengkonsumsi dan makanan dan minuman. Ya bersyukur, alhamdulillah saya makan ya makanan yang halal. Ini kan untuk baik buat tubuh dan pikiran hati kita, seperti itu. Puasa dan buah kurma ini silakan kalian baca ya. Intinya puasa itu juga menyehatkan, kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Nah apalagi kurma, kata Nabi itu kandungan kurma itu sangat bagus ya, seperti itu untuk kesehatan, seperti itu. Nah selanjutnya ini ini maaf, ini ada 2 ini kok. Ya ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada makanan dan minuman yang haram. Di atas ini doa mau makan dan selesai makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah ini kalau bisa setiap kita makan baca bismillah, kemudian baca doanya itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus kemudian selesai makan, alhamdulillah, biasanya kita alhamdulillah aja. Tapi kalau melanjutkan, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang beri kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam. Nah itu, jadi makan udah halal. Terus kita pertamanya memakan doa, dan setelah makan kita selesai juga berdoa. Ini berkah nanti. Insya Allah berkah itu artinya membawa kebaikan buat diri kita. Jadi pikiran kita sehat, baik, hati kita sehat, dan tingkah laku kita nanti juga sehat ya. Makanan dan minuman yang haram. 1. Pengertian makanan dan minuman haram. Haram berarti dilarang oleh agama atau
Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi umat Islam karena tidak bermanfaat dan berbahaya bagi tubuh. Nah, itu adalah makanan yang haram. Makanan dan minuman yang haram, ya, yaitu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, oleh agama, oleh syariat, dan nggak boleh dikonsumsi, ya, tidak ada manfaatnya, bahkan berbahaya bagi tubuh. Jadi dilarang, jangan dimakan, ya, seperti itu. Silahkan makan yang halal-halal saja, ya, supaya baik buat diri kita. Kalau yang haram nanti tidak baik buat diri kita, tingkah laku, hati dan pikiran juga. Kemudian dua dalil makanan dan minum haram. Ini surat Al-Baqarah surah 73. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa baghi wala 'adin fala itsma alaih. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang sembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini ya makanan diharamkan, ya, yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena menyebutnya selain Allah, itu ya. Tapi kalau kita terpaksa makan yang haram itu, tapi kita nggak ingin sebenarnya, tapi karena untuk mempertahankan hidup, kalau nggak makan nanti kita ini bisa meninggal. Ini asal dalam artian secukupnya, ya. Secukupnya itu dalam artian ya sekedarnya untuk kita bisa mempertahankan, itu nggak dosa, ya. Jadi kalau kita terpaksa makan yang haram karena untuk mempertahankan hidup dan sebagainya, itu tidak dosa. Itu dalil tentang makanan dan minum yang haram. Al-Baqarah 173. Selanjutnya surat Al-Maidah 90. Ada hadis Nabi juga ini. Innallaha harramal khamra wa samanahu wa harramal maitata wa samanahu wa harramal khinzira wa samanahu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, telah mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, pokoknya Allah haram khamar, minuman keras. Terus kemudian menjualnya juga, bangkai jual juga. Terus kemudian daging babi jual dan sebagainya, pokoknya ya barangnya haram, terus buat penjualan juga haram, ya, seperti itu. Selanjutnya jenis makanan dan minuman yang haram. Bangkai nggak boleh. Apa itu bangkai? Bangkai hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh orang buas, kecuali yang sempat disembelih. Kalau ya, ada dua bangkai yang halal. Uhillat lana maitatani as-samaku wal jaradu. Uhillat, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kalau ikan sama belalang itu nggak disembelih, jadi halal. Belalang boleh, tapi jangan belalang yang membahayakan, ya, seperti itu. Nah, itu bangkai artinya binatang yang harusnya disembelih tidak disembelih, bisa ditanduk, terkam, apa sebagainya. Tapi kalau masih ada napasnya, kita sempat disembelih, nah itu masih boleh. Itu namanya bukan bangkai, ya, masih sempat disembelih. Kecuali dia berantem terus mati, ya, jatuh mati dan lain sebagainya. Selanjutnya darah itu segala macam darah, termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan. Pokoknya darah lah, darah itu haram. Nah, ini ada bangkai dan darah yang dihalalkan. Bangkai dan yang boleh dimakan yaitu bangkai ikan dan belalang. Dan dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa, berdasarkan hadis Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar.
Uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hut wal jaradu wa ammad damani fal kabidu was sohalu. Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai belalang dan ikan, dan dua macam darah itu hati dan limpa. Jadi ada dua macam bangkai ya yang dihalalkan, itu ikan belalang. Darah juga ada yang dihalalkan, tapi apa namanya itu, hati dan limpa. Nah itu yang bangkai yang dihalalkan dan darah yang dihalalkan. Darah itu hati dan limpa. Kalau marus itu yang di pasar itu haram, itu yang kayak hati, karena itu bahannya dari darah yang dibekukan. Ya, tapi kalau hati memang udah ada di dalam, limpa juga sama. Ya, seperti itu. Tapi kalau marus itu haram ya. Kemudian daging babi, ini sepakat udah pokoknya babi haram. Ya. Termasuk semuanya dah, termasuk lemak babi juga ya. Yang kadang-kadang buat campuran makanan dan sebagainya itu haram ya, seperti itu. Kemudian khamar itu artinya adalah minuman yang memabukkan. Ini ada dalam larangan dari konsumsi khamar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar. Setiap yang memabukkan adalah khamar, termasuk khamar, dan setiap khamar adalah diharamkan. Jadi khamar adalah itu minuman yang memabukkan. Kemudian narkoba sama dengan khamar. Nah ini narkoba juga ya. Narkoba itu obat-obat terlarang, nggak boleh konsumsi, sama dengan khamar ya. Kalau khamar itu mungkin berbentuk minuman, kalau narkoba ini sabu-sabu, ganja apa dan sebagainya, itu haram, bahkan merusak ya, merusak organ tubuh, merusak otak, merusak hati, dan merusak semuanya lah kalau kita konsumsi gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya minuman yang beracun nggak boleh ya, ini membahayakan tubuh ya, seperti itu. Nah itu beberapa minuman dan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya akibat mengkonsumsi dan meminum minuman haram nanti pada pertemuan berikutnya. Ya anakku sekalian, itu ya materi pada kesempatan ini. Selanjutnya kalian tolong perhatikan nih, makanan dan minuman yang halal haram ini kemarin sudah. Nah ini di halaman 6 ini ada yang di garis-garis bawah. Ini berarti garis bawah, yang di garis bawah ini berarti ditulis, pokoknya yang di garis bawah ya. Kalau yang nggak di garis bawah tidak ditulis. Itu di halaman 6. Kemudian juga di halaman 7 sama. Di halaman 7 itu yang bergaris bawah. Ya, yang bergaris bawah itu ditulis, yang tidak bergaris bawah itu nanti dibaca aja. Kemudian di halaman 8. Nah, itu juga sama, yang di garis bawah saja, ya, seperti itu. Kemudian di halaman 9. Sama, 9 itu di garis bawah, dan sebagainya. Nah, tapi ini ada yang di kotak juga. Dalil makanan dan minuman haram. Nah itu Al-Baqarah ayat 173, itu bapak kurung ya, semuanya berarti ayat dan artinya ditulis. Nah itu kalau dibuat kurung itu berarti ditulis semua. Selanjutnya di halaman 10 ini yang di garis bawah saja. B Al-Maidah 90 ayat sama artinya nggak ditulis. C hadis Abu Daud dan Abu Hurairah, itu hadisnya nggak usah ditulis sama artinya. Jenis makanan dan minuman haram, nah itu yang di garis bawah. A bangkai, B darah, nah itu yang di garis bawah saja ya, seperti itu. Kemudian di halaman 11. Di halaman 11 ini yang di kotak itu ditulis hadis dan artinya. Kemudian ini C daging babi, itu yang di garis bawah aja, berarti yang di kotak tuh ditulis
hadis dan artinya. Kemudian halaman 12 itu yang di garis bawah saja ya, khamar. Kemudian di garis bawah khamar adalah minuman yang memabukkan. Terus kemudian halaman 13 itu di atas saja itu minuman beracun. Ya, itulah anak-anakku sekalian ya. Pertama kalian simak dulu videonya dengan bagus, dengan sesama. Selanjutnya tugasnya dikerjakan. Ada yang di garis bawah, ya, ada yang dibuat kotak ya, kotak semua berarti. Kalau di garis bawah, yang di garis bawah saja. Ya itu ya, sampai halaman 13. Nanti pertemuan berikutnya Bapak sampaikan materi berikutnya. Ya anakku sekalian, itu ya materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Tolong diperhatikan ya materi dan tugasnya. Selanjutnya nanti kan ada link absen dan link absen dan tugas. Link absen tugas itu sederhana sekali ya, pengisiannya nama, kelas. Selanjutnya itu foto ya, kirim fotonya, foto tugasnya apa yang tadi yang menulis tugas itu ya, itu difoto. Kalau nggak bisa semuanya nggak apa-apa, satu lembar, atau ya dalam artian bukunya diperpanjang, fotonya dipanjang, nggak apa-apa, yang penting kelihatan tugasnya sudah dikerjakan, karena insya Allah nanti suatu waktu akan dikumpulkan ya, seperti itu. Ya itu ya, jadi tolong perhatikan setelah menyimak video ini, nanti ada link absen tugas. Tolong diisi nama, kelas, dan bukti kalian sudah mengerjakan tugasnya, yaitu di foto atau tugasnya. Ya itulah anakku sekalian untuk materi pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, orang tua kalian, dan mudah-mudahan kita dilancarkan segala urusan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.